welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat ya. Gak terasa ya, kita sudah masuk di penghujung tahun 2022 aja nih. Dan bentar lagi kita akan menyambut tahun 2023. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita bisa terus melangkah maju dan memiliki keberanian untuk terus melangkah, dan semoga tahun 2023 membawa sukacita dan berkat bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tentang mengkritisi sastra pada sebuah puisi. Saya mengambil judul puisinya yaitu Hujan Bulan Juni karya Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Nah, ini dia karya puisi Hujan Bulan Juni. Teman-teman bisa lihat di sini. Menurut saya pribadi, ini menurut saya teman-teman, judulnya ini sudah tepat. Hujan Bulan Juni, judul yang paling tepat, karena alasannya menurut saya di setiap bait sampai bait terakhir itu menjelaskan mengenai tentang hujan bulan Juni, dan menurut saya judul yang tepat itu memang udah Hujan Bulan Juni, dan saya setuju dengan pengarangnya untuk pemilihan judulnya sudah tepat. Kemudian mengenai baitnya, terdapat 3 bait di karya Hujan Bulan Juni ini, dan menurut saya setiap bait ke baitnya itu sudah jelas dan bisa dimengerti, dan pembaca ataupun pendengar bisa menilai setiap bait-baitnya itu dengan baik, karena memang antara bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga itu memang benar-benar bisa terlihat dengan jelas dan bisa dimengerti. Nah, di sini saya akan mengartikan dari bait pertama sampai ketiga. Yang pertama, bait pertama. Makna puisi di Hujan Bulan Juni pada bait pertama, tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Penyair mengartikan hujan sebagai kasih sayang. Kata tabah memberikan makna kesabaran agar hujan tidak ke bumi pada bulan Juni, karena bulan Juni adalah musim kemarau. Lalu ketabahan juga mengandung makna lain, bahwa kesabaran seseorang untuk tidak menyampaikan sayang dan rindunya pada orang yang dicintainya. Lalu pada kalimat dirahasiakannya rintik rindunya, memberikan makna bahwa dalam sayang dan rindunya untuk disimpan saja. Dan pada bait pertama ini ditutup dengan kalimat kepada pohon berbunga itu, yang memiliki apabila digabungkan dengan kalimat yang sebelumnya mengandung makna bahwa rasa sayang dan rindu yang dimilikinya untuk disimpan saja kepada orang yang disayanginya dan dirindukannya. Lalu pada bait kedua, pada kalimat tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Kata bijak artinya mampu dan bisa. Dia mampu dengan ketabahannya menahan untuk tidak menyampaikan sayang dan juga rindunya, atau menggambarkan penantian seseorang tersebut sangat bijak dan tidak ada yang melebihi kebijakan penantiannya. Lalu pada kalimat dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragunya di jalan itu. Artinya dia menghapus keraguan, prasangka jelek yang hinggap di hatinya dalam menanti orang yang dicintainya. Nah, yang terakhir pada bait ketiga terdapat kalimat tak ada yang lebih arif dari bulan Juni. Arif artinya cerdik, pandai memberikan makna bahwa dia pandai menyimpan, menyembunyikan rasa kasih sayang dan rindunya pada orang yang dicintainya. Lalu dibiarkannya tak terucapkan, memberikan makna bahwa dia membiarkannya atau tidak diucapkannya apa yang ia rasakan, yaitu rasa sayang dan rindunya. Dan pada kalimat terakhir diserap oleh akar pohon bunga itu, artinya membiarkan perasaannya selama ini tanpa diucapkan supaya dimengerti sendiri olehnya, sehingga berbuah manis yaitu cintanya diterima oleh seorang yang ia cintai. Nah, itu dia tadi makna dari bait pertama sampai bait ketiga, dan memang jelas bahwa antara bait pertama sampai bait ketiga itu memang sangat jelas dan mudah dipahami. Nah, teman-teman bisa lihat tadi dan bisa baca bahwa antara bait pertama dan bait ketiga itu mengandung makna yang dalam banget, dan sebagai pembaca pasti
kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pengarang, dan memang betul-betul ngena dan deep banget ke pembaca. Nah, menurut saya hal yang membuat puisi Hujan Bulan Juni ini menjadi lebih menarik adalah diksi yang digunakan dalam puisi tersebut, menggunakan bahasa yang lembut, indah, dan sederhana. Hal ini membuat orang-orang awam pun mampu menikmati puisi beliau, bukan hanya seorang para sastrawan saja. Hasil karyanya juga dapat dinikmati lintas generasi karena bahasanya yang ringan tapi menyentuh hati. Dengan melihat hasil-hasil karya sajaknya saja, dapat terlihat bahwa beliau banyak terinspirasi oleh alam seperti hujan, daun, dan bunga. Nah, itu saja pembahasan kali ini mengenai tentang mengkritisi sastra pada puisi Hujan Bulan Juni. Sekian materi yang boleh dapat saya sampaikan. See you in next content. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you.